sedikit Anda gambaran, silakan semuanya videonya dibuka ya, biar saya tahu ekspresi Anda. Kalau saya ngajar nggak lihat orang berekspresi itu aneh kayaknya. Silakan di open aja. Kalau yang pakai jilbab pakai rukuh aja nggak apa-apa, silakan. Ya, oke, silakan dibuka videonya, kameranya maksud saya. Nah, itu cantik kelihatan. Baru 23 ya. Ayo, jangan malu-malu, silakan dibuka videonya, kameranya. Belum mandi nggak apa-apa. Oke, di sini saya share terkait dengan bahan yang sudah saya bagikan kepada Anda. Untuk agenda hari ini adalah menyusun kisi-kisi dan instrumen tes. Tapi prioritas kita utama kita adalah menyusun tes untuk ulangan harian. Karena itu adalah yang paling sering dilakukan oleh guru di sekolah untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Dalam prosesnya itu biasanya indikator keberhasilan pembelajaran itu dilihat dari hasil belajar siswanya, terutama dalam aspek kognitif. Bukannya saya mengabaikan untuk aspek afektif dan psikomotoriknya, tetapi itu akan lebih kita pelajari lebih mendalam di mata kuliah yang lain, yaitu asesmen pembelajaran fisika, atau kalau di nanti Anda bisa memilih sebagai mata kuliah pilihan. Nah, untuk sekarang ini kita lebih fokus ke tes hasil belajar pada ranah afektif atau pengetahuan. Kalau dalam kompetensi indikatornya itu di KI 3-nya, jadi kita fokus di situ. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita jauh ke depan, saya ingin tahu apa bedanya tes, testi, tester, sama testing. Ayo. Pernah dengar kan istilah itu? Silakan salah satu orang aja menjawab. Apa itu tes? Saya tunjuk aja apa ya? Biar rame gitu ya? Ya Bu, tunjuk aja. Tunjuk aja ya. Mbak Rini aja, Mbak Rini. Apa Mbak Rini? Tes itu apa, Mbak? Tes itu ujian, Bu. Tes itu ujiannya. Ujian hidup gitu ya? Apa? Tes apa coba, Mbak? Tes itu adalah apa ya, Bu? Ini ada yang iseng ini. Iya, Bu, ada adik-adik di rumah. Gak apa-apa. Tes adalah suatu kegiatan untuk mengecek hasil suatu kemampuan dari yang dites, hasil belajar. Kalau di sini mengetes untuk menguji hasil belajar siswa gitu, Bu. Oke. Yang lain ada yang hendak menjawab? Mbak Taskia, coba. Kalau menurut saya tes itu suatu satu kegiatan ya hampir sama sih Bu kayak jawabannya Rini. Intinya untuk mengetahui sampai mana kemampuan seseorang. Ada yang lain? Punya pendapat yang lain? Mas Rozin? Ini baru bangun tidur kayaknya nih. Gak apa-apa. Ayo Mas Rozin, apa? Tes itu apa, Mas? Kalau tes itu mungkin suatu macam ujian untuk mengetahui seberapa
bagaimana dia itu menyerap materi yang diberikan oleh guru. Oke, yang kita garis bawahi dari tadi dari Mas Rozin, dari Mbak Rini, terus Mbak Tazkia, tes itu diambil kata kuncinya adalah suatu kegiatan. Berarti prosesnya ya, suatu proses untuk kita mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dengan seperangkat alat ukur tertentu. Alat ukurnya itu dalam artian seperti instrumen berupa pilihan ganda atau isai dan lain sebagainya. Kalau testi itu apa? Mas Rizal, ayo yang baru gabung. Testi apa, Mas? Testi adalah Mas Rizal, halo. Halo Bu, Testi apa ya? Mas Rizal ada nggak? ada Bu. Ada. Ayo Mas Rizal apa? Sambil saya mengenal Anda satu-satu yang ngapal kecil. Videonya dibuka, kameranya dibuka biar saya tahu wajah Anda. Sebentar Bu, laptopnya nggak bisa tak ganti pakai HP. Oh gitu. Ya apa? Dijawab aja dulu. Testi apa? Tes. Belum. Testi apa testi? tester itu adalah orang yang melakukan tes, Bu. Tes itu ada. Nanti sambil nunggu Mas Rizal menjawab, mungkin Mas Nur Ahmad ya. Nanti siap-siap ya. Apa itu testi? Apa ya? Ya Mas Rizal nggak apa-apa, kameranya nggak dibuka dulu nggak apa-apa. Dijawab aja dulu. Halo? Halo, Oh ya, oke. Tester itu adalah Halo? orang yang melakukan kegiatan tes, Bu. Ayo Mas, testi. Anda dengar kan testi? belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Oke, kalau belum pernah berarti Mas tadi siapa ya? Tadi yang saya tunjuk Mas Ahmad siapa ya? Nur Ahmad Ya, ya. mungkin Hah? Apa Mas? kalau dari bahasa kayaknya sih coba-coba nggak apa Bu. Boleh. Jangan takut salah sama saya. Santai aja. Testi berarti orang yang itu Bu, yang lagi tes mungkin Bu. Betul. Iya, orang yang dites. Bu. Oke, berarti Mas Nur Ahmad pertanyaannya ganti ya. Tester itu apa, Mas? Siap, izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, tester itu adalah orang yang mengetes, Bu. Orang yang mengetes, baik. Kalau testing, Testing. Testing yang paling bawah itu, Bu. yang lain Mas, Mbak Raga aja, Mbak Raga ganti. Mbak Raga apa testing? Bukan ngetes insting ya, di sini testing itu. Kalau tes itu kan berarti tadi prosedur kegiatannya. Testi itu orang yang ditesnya, tester itu adalah orang yang ngetesnya. Testing itu apa? Lagi melakukan Baraga. kegiatan tes. Baraga ada ya? Ada sih kalau di sini. Kalau tes Mudah-mudahan itu dengar. berarti Halo, Mbak Raga. melakukan kegiatan tes, Bu. Iya, Bu. Apa testing, Mbak? Mbak? Ini kan itu pakai bahasa Inggris ya, Bu. Halo? Wah, hilang nih. Yang ada aja deh, siapa mau jawab? Silakan yang mau jawab aja siapa deh. Yuk. Oh, iya. Ayo, siapa yang mau jawab? Testing apa? Zara. Ya Allah, Zara. Mau coba Mau uji, mungkin Bu. testing itu kayak kegiatan tesnya itu
pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya itu tes. Ya. Iya, jadi kalau tes itu prosedur kegiatannya, testi itu orang yang dites, tester itu apa yang ngetes, dan testing itu pelaksanaannya. Nah, baik, Anda mulai dari masuk TK. Dulu waktu masuk TK dites nggak? Atau langsung masuk aja Siap dititipin? tidak, Bu? Saya nggak masuk, Bu. Ya, kalau di Solo itu ada tes psikologi dulu, tes disuruh lompat, disuruh gambar, macam-macam. Ada beberapa TK itu mulai dari RI sebelum TK itu apa namanya itu PAUD itu ada tes sendiri. Tes di sini dimaksudkan sebetulnya untuk mendiagnosa keadaan awal siswanya itu seperti apa. Jadi perlu apa yang nanti di-upgrade dari siswanya itu. Jadi mulai dari sekarang ini, mulai dari TK sampai perguruan tinggi sampai nanti S3, tentu akan Anda temukan banyak sekali jenis dan bentuk tes. Yang paling sering Anda temui itu bentuk tes itu yang seperti apa, Mbak Mas? Tes tertulis, Bu. Tes tertulis, bentuknya apa? Pilihan ganda, isai, benar salah, menjodohkan, Macam-macam. isian singkat, Ujian singkat. isian singkat. Benar, isian singkat. Isian singkat sama pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke, pilihan ganda yang paling sering ya. Termasuk SBM kemarin pilihan ganda. Nah, untuk sekarang ini katakanlah yang paling sering digunakan oleh guru untuk ulangan itu adalah pilihan ganda. Oke. Biasanya sebelum guru itu membuat ulangan harian, tapi saya yakin kalau udah jadi guru kadang-kadang udah hanya membuat kisi-kisi itu di awal aja gitu ya. Pada akhirnya nanti belakang-belakang guru sudah sangat mahir untuk membuat. Tutup mata lah istilahnya, tutup mata, tidak perlu pakai kisi-kisi, dia langsung bikin ulangan harian. Tapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya. Saya ajari yang benar ya caranya ya. Jadi manakala Anda itu hendak membuat suatu ulangan tes instrumen untuk ulangan harian, mestinya harus kita melihat dulu dari aspek domain yang hendak kita nilai. Dalam artian kita melihat dari sisi kognitifnya. Jadi KI1 sikap spiritual, KI2 itu KI1, KI2, KI3, KI4 yang sering nanti akan muncul kalian uplok-uplok itu adalah KI3 dan KI4. KI3 itu bicara pengetahuan, KI4 itu bicara keterampilan motorik. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah 6 jenjang penguasaan bahan pembelajaran pada domain kognitif. Nah, atau disebut dengan taksonomi Bloom. Nah, itu ada istilahnya C1, C2, C3, C4, C5. C1-nya itu adalah ingatan, C2-nya pemahaman, C3-nya penerapan, C4-nya analisis, C5-nya sintesis, C1-nya pengetahuan ya atau ingatan, C2-nya pemahaman, C3-nya penerapan, C4-nya analisis, C5-nya sintesis, C6-nya evaluasi. Ada 6C. Tetapi ini sudah jarang sekali istilahnya disinggung-singgung ya. Karena dengan kurikulum 2013 itu sudah ada panduan kompetensi dasar apa yang minimal harus dimiliki oleh siswa. Nah, di sini saya ingin memandu Anda bahwa munculnya kompetensi dasar itu sebetulnya dari salah satu dari taksonomi Bloom ini. Jadi ada beberapa kata operasional yang sering digunakan dalam kita menyusun kisi-kisi. Untuk C1 ini pada ranah pengetahuan,
saya besarkan dulu. Di sini adalah kemampuan untuk mengenali, mengingat kembali nama, istilah, ide, gejala atau rumus. Kata operasional yang sering digunakan, nanti katakanlah Anda mau menyusun indikator, ini kata operasionalnya. Itu menyebutkan, menunjukkan, mengenal, mengingat kembali, mendefinisikan. Nah, kadang-kadang inilah yang paling bikin kita enak ya, kalau ulangan itu kita nggak inget gitu loh, tadi apa ya, termometer itu ada 5 jenis kecuali, nah yang mana ya yang bukan. Jadi soalnya itu sebetulnya yang paling gampang, yang paling rendah itu adalah terkait dengan ingat mengingat. Nah, dalam taksonomi Bloom, kalau menurut kita itu yang paling menjengkelkan karena kita lupa, udah belajar lupa, ya kan? Nah, ini sebetulnya adalah kemampuan yang paling dasar, yang paling rendah, yaitu C1, ingatan. Jadi, kata operasionalnya yang digunakan kalau kita menyusun indikator, nanti kan ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti, kemudian Anda nanti disuruh membuat indikator. Kata operasional yang sudah digunakan adalah ini, diingat-ingat ya, menyebutkan, menunjukkan, mengenal, mengingat kembali, mendefinisikan. Nah, kalau ada kata operasional itu mengetahui, itu belum dikatakan operasional, belum bisa digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan siswa pada tingkatan C1. Mengetahui atau memahami itu tolong dihindari. Jadi gunakanlah kata operasional selain mengetahui dan memahami, karena kedua kata itu kurang dapat terukur, katakanlah. Nah, kalau menyebutkan kan sudah jelas, sebutkan, misalnya esai ya, sebutkan 5 contoh. This call is now being recorded. Seperti contoh di sini, tempat kedudukan titik yang dilalui benda selama bergerak disebut. Nah, contoh soal ini menggunakan kata operasional menyebutkan. Jadi menyebutkan definisi yang ada di sini. Ya. Jadi ingat bahwa nanti kalau misalnya Anda diminta untuk membuat kisi-kisi, kemudian Anda menyusun indikator, nah gunakanlah kata operasional seperti dalam contoh ini. Sebenarnya kalau versi lengkap itu banyak sekali kata operasional yang digunakan. Ini soal yang selanjutnya, besaran-besaran berikut terkait dengan getaran kecuali. Ini contohnya soalnya seperti ini. Operasionalnya yang bisa melingkupi tadi C1 itu berarti dia masih menyebutkan ya, sama. Dia juga sama. Besaran yang menyatakan selang waktu diperlukan. Nah, ini masih pada ranah kompetensi yang paling rendah, C1. Jadi kalau soal-soal jenis seperti ini berarti masuk ke dalam C1. Selanjutnya ini untuk tingkatan selanjutnya pada tingkatan pemahaman C2. Kemampuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal serta dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi kalau tadi itu sekedar hafal, sekedar tahu, kalau ini sudah agak tinggi lagi, siswa sudah bisa tahu dengan pasti dan bisa menceritakan kembali dengan bahasanya dia, bisa mengilustrasikan, bisa merepresentasikan sendiri dari yang sudah katakanlah Anda ketemu dengan saya. Kalau C1 berarti kan Anda hanya ibu yang pakai kerudung hijau itu namanya siapa? Mbak Siti. Ini ibu yang pakai kerudung ini namanya siapa, Mbak Siti? Mbak Siti Salma. Halo. Mbak Siti Salma. Iya, Bu. Ini ibu yang di hadapan Anda ini yang pakai kerudung
hijau ini namanya siapa? Ibu Elvin. Ibu Elvin. Itu karena paham apa karena tahu? Karena tahu. Karena tahu. Oke. Sekarang jelaskan ciri-ciri Bu Elvin. Bu Elvin perempuan berkerudung, Terus apa lagi? sedang mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke. Terus apa lagi? Memakai baju lengan panjang. Ya. Nah, itu kan berarti paham terkait dengan ciri-cirinya ya. Dia bisa menjelaskan, dia bisa menginterpretasikan. Yang namanya Elvin itu cirinya seperti apa, bisa mendeskripsikan. Itu sudah lebih tinggi dari hanya sekedar hafal dan bisa menunjukkan ya. Jadi di sini pada aspek di sini lebih tinggi dari sekedar tahu. Nah, di sini dicontohkan membedakan kata operasional yang sering digunakan adalah menjelaskan, mengubah, menyajikan, menginterpretasikan, memperkirakan, dan menentukan. Nah, di sini sebagai contoh, grafik V terhadap T dari benda yang bergerak terus beraturan adalah, nah, dia kan berarti selain dia harus hafal dari persamaannya itu untuk terus beraturan itu seperti apa, jadi dia harus bisa menginterpretasikan dari persamaan itu atau dari definisi gerak lurus beraturan itu ke dalam bentuk grafik ya. Jadi itu menunjukkan bahwa seseorang itu sudah paham ya. Contoh berikutnya, pada saat sebuah benda bergetar harmonis berlaku. Ini kan tidak hanya sekedar tahu, tapi dia betul-betul harus sudah paham. Kecepatan benda yang bergetar harmonis adalah, ya memang kalau gampangannya kadang-kadang Anda kan textbook ya, mempelajari sesuatu itu dihafal gitu. Tetapi kalau sudah di atas sekedar hafal, Anda sudah bisa melingkingkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini pemahaman ini contohnya kata operasionalnya tadi, kemudian ini contoh soalnya seperti ini. Sekarang kita bergeser ke C3, yaitu kemampuan seseorang untuk memilih, menggunakan, menerapkan dengan tepat sesuai teori, hukum, metode, siklus yang baru. Kata operasionalnya menggunakan, menerapkan, mengeneralisasikan, menghubungkan, memilih, menghitung, dan seterusnya. Nah, untuk jenjang C ini yang sering digunakan di dalam soal-soal. Jadi ada soal cerita, kemudian harus menentukan variabelnya itu apa saja, ya kan? Dari variabel itu ada datanya dari setiap variabel, kemudian dia harus memilih rumus apa yang harus digunakan, kemudian masukkan data-data yang variabel yang sudah ada dalam soal cerita ini, sudah selesai gitu loh. Untuk lebih lagi kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini juga sama. Nah, jadi dalam menyelesaikan soal bentuk penerapan ini, kita hanya menggunakan satu langkah saja. Ada soal, ada rumus, satu rumus saja langsung dimasukkan. Nah, akan lebih menjadi pusing manakala kita masuk ke C4. C4 itu adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan menurut bagian yang lebih kecil. Hubungan faktor satu dengan yang lainnya. Kata operasionalnya membedakan, menemukan, mengklasifikasi, mengkategorikan, menganalisis, membandingkan. Nah, ini contohnya seperti soalnya ini. Jadi, untuk menyelesaikan soal di bawah ini, Anda bisa jadi menggunakan lebih dari satu formula atau lebih dari satu langkah. Coba aja dicoba. Ini rumusnya tidak hanya satu, mungkin melibatkan dua lebih persamaan. Dua persamaan. Ini juga sama.
satu-satu ya. Pegas yang mempunyai periode yang sama ditunjukkan pada pegas nomor. Jadi kita harus ngitung satu-satu ini mana yang sama. Jadi kita rinci satu-satu baru kita menentukan generalisasi. Nah, untuk C5 itu adalah kemampuan untuk memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola struktur yang baru. Menghubungkan, menghasilkan, mengembangkan, mengorganisasikan, menggabung, mensintesiskan, mengklasifikasi, menyimpulkan. Kata operasionalnya mungkin sama dengan C4. Selama ini mahasiswa, saya sendiri kadang masih sering bingung membedakan antara C4 itu apa, C5 itu seperti apa. Seperti yang saya contohkan tadi bahwa kadang-kadang kalau C3 itu kan tadi gampangannya begini, ada soal, dimasukin rumus, satu kali jadi langsung ketemu hasilnya. Kalau untuk sebelum ini tadi apa namanya, analisis itu berarti menguraikan dahulu. Misalnya untuk mengetahui jarak pada GLBB, itu berarti kan harus mencari T-nya dulu, harus mencari percepatannya dulu. Diuraikan satu-satu, baru kita bisa menemukan jarak. Tetapi kalau sintesis ini biasanya dicontohkan dengan membandingkan satu keadaan dengan keadaan yang lain, kemudian kita membuat suatu kesimpulan. Jadi dia menggabungkan dari beberapa perhitungan, kemudian kita membuat suatu kesimpulan. Ini disebut dengan sintesis. Contoh soalnya selain ini adalah seperti ini. Ini kan kita sudah menyelesaikan nih. Sebuah getaran harmonis mempunyai amplitudo 4 cm. Tentukan simpangan getarannya pada saat energi mekanikanya sama dengan 2 kali energi potensialnya. Berarti di sini kita akan membuat suatu langkah-langkah perhitungan yang merujuk pada suatu kesimpulan. Sama halnya dengan yang bagian bawah ini. Ini akan berproses lah. Tetapi nanti kita lihat lebih mendalam kalau kita sudah tahu bentuk soalnya. Untuk C6, di sini adalah kemampuan untuk memberikan pertimbangan terhadap situasi, nilai-nilai, ide-ide berdasarkan metode tertentu dengan kriteria tertentu. Kata operasionalnya menafsirkan, menilai, menentukan, mempertimbangkan, membandingkan, memutuskan, dan seterusnya. Nah, ini untuk evaluasi ini contohnya seperti ini. Hampir-hampir sama sih antara mulai dari C4, C5, C6. Tetapi nanti kita akan lebih jeli lagi kalau kita melihat soal-soal ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau Anda betul-betul sudah membuat soal, nanti baru kelihatan ini mana yang C4, mana yang C5, mana yang C6. Nah, sesuai dengan target agenda kita hari ini kita hendak membuat kisi-kisi tes. Nah, dalam suatu tes, ulangan, apapun itu bentuknya, tentu ada ruang lingkup materi yang hendak kita teskan. Kalau ulangan harian itu biasanya satu submateri atau satu materi atau satu KD katakanlah. Tapi kalau KD-nya itu cukup panjang sampai berapa kali pertemuan ya, 10 kali pertemuan misalnya seperti dinamika gerak itu kan panjang sekali materinya. Itu mungkin bisa dipecah menjadi beberapa ulangan harian. Jadi GLB, GLBB, gerak melingkar itu bisa satu ulangan harian. Habis itu ada lagi yang lain misalnya gerak parabola, gerak vertikal ke atas ke bawah itu gerak termasuk gerak parabola. Itu mungkin satu ulangan harian tersendiri. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus manakala Anda memisahkan ulangan itu menjadi satu KD itu satu ulangan harian atau menjadi 2 atau 3 dan seterusnya.
Jadi perlu dipastikan dulu materi ruang lingkupnya yang hendak diteskan itu pada KD berapa, pada materi apa, pada submateri apa. Kemudian yang jelas nanti materi untuk SMP dan SMA akan berbeda. Kalau Anda jelas ya untuk materi SMA. Jadi kalau materinya untuk anak SMA ya jangan soalnya seperti untuk anak TK atau sebaliknya soal untuk anak SMA tapi setara dengan soal fisika S2 misalnya. Seperti kemarin yang pernah ditanyakan, tidak seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kemampuan dasar dari siswa kita itu kan kita lihat KD-nya. KD-nya kemampuan dasarnya apa. Jangan terlalu tinggi dari itulah. Kalau kita misalnya melihat kita sudah punya potret bahwa oh nanti anak-anak saya itu kemampuannya rata-rata seperti ini. Jadi Anda tidak perlu memberikan soal yang lebih rumit pada mereka, khawatirnya yang biasa aja, yang dasar aja mereka saja belum tentu bisa mampu menyelesaikan. Kemudian idealnya mencakup semua kompetensi yang hendak dicapai. Dalam hal ini, kalau khusus untuk pengetahuan kognitif idealnya itu cakupannya dari mulai C1 sampai C6. Tetapi dengan kurikulum 2013 ini, paling tidak kompetensinya itu adalah minimal setara dengan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Yang terakhir, proporsional sesuai keluasan submateri. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Silakan. Habis ini ada mata kuliah apa, Mbak? Ada teknologi pembelajaran, Bu. Jam berapa? Jam 1. Setengah 2 deh. Setengah 2. Oke. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan kalau misalnya buat ujian, kalau misalnya satu bab itu terlalu banyak gitu dibagi-bagi, bisa jadi beberapa ujian gitu ya, Bu ya. Pertimbangannya ulangan. Berarti pertimbangannya banyaknya materi. Kalau misalnya waktu, Bu, kayak gitu itu harus dipertimbangkan juga kan ya, Bu ya? Bisa jadi. Kalau misalnya kita terlalu banyak libur, kita lihat kalender pendidikan ya Mbak ya. Nanti setiap satu KD itu kan kita membuat kayak nanti di telaah kurikulum itu ada namanya prota promes gitu, program semester, program tahunan. Nah, untuk semester aja katakanlah. Nah itu kita melihat bahwa setiap tahun itu kadang-kadang jam pelajaran untuk fisika itu tidak sama. Padahal kita punya target materi yang harus kita selesaikan itu sama ya. Nah, karena melihat misalnya kita masih punya waktu longgar, bisa jadi kita buat ulangannya lebih banyak. Nah, kalau misalnya kelasnya itu enak, kita kasih bahan, mereka bisa belajar sendiri. Setiap habis pelajaran bisa kita buat ulangan harian. Jadi langsung bisa seperti itu. Jadi melihat situasi aja Mbak. Kalau saya seperti jadi tidak ada sesuatu di lapangan itu tidak ada yang pakem istilah bisa menyesuaikan diri. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, masih ada yang bertanya? Ibu izin bertanya. Iya, Mbak Santi. Kalau tes kan ada yang uraian, ada yang pilihan ganda, apalagi kalau untuk soal fisika. Kalau biasanya kan cuma 5 soal, tapi yang bisa. Sedangkan kalau pilihan ganda yang kalau menurut Ibu lebih maksimal yang tipe jenis tes yang seperti apa? Yang uraian biar bisa ya. Kalau saya lebih suka tipe soal yang essay. Kalau saya ya, ditanya secara pribadi, saya lebih tahu soal yang essay.
Jadi saya tidak sekedar hanya tahu bahwa siswa itu mampu menyelesaikan soal atau tidak. Justru saya bisa mengetahui di mana dia itu kesalahannya itu mulai dari mana. Seandainya ada yang salah, dia itu mulainya dari mana. Kalau pilihan ganda kan kita nggak ngerti, pokoknya dia salah aja, ya kan? Tapi kalau isei, saya akan bisa melihat bahwa seseorang itu kalau dari hasil skripsinya kakak kelas Anda itu ada 4 tipe kesalahan siswa dalam menjawab soal. Pertama, dia mengidentifikasi soalnya dulu. Jangan-jangan dia nggak hafal nih variabelnya apa, jarak itu simbolnya apa, gaya itu simbolnya apa. Kesalahan saya waktu dulu SMA sama SMP kalau jawab soal itu karena saya nggak belajar, saya jadi nggak apa simbol-simbol rumusnya, variabel-variabelnya, ya kan? Nah, itu kesalahan pertama itu adalah menerjemahkan atau membaca soal itu. Apalagi kalau soalnya soal cerita, ini maksudnya apa gitu, ya kan? Maksud soal ini sebenarnya yang disuruh kita kerjain apa. Yang kedua, dia nggak ngerti ya tadi selain variabel dia tidak mengetahui sebetulnya ini tuh masalahnya apa. Setelah tahu variabel harusnya dia tahu masalahnya apa. Setelah itu solusinya mau pakai rumus yang mana, ya kan? Yang keempat, ngitungnya Pak, gimana cara ngitungnya? Mohon maaf, SMA itu kadang-kadang ada yang pindah ruas dari kanan ke kiri aja masih pada pusing, Mbak. Berarti kemampuan matematikanya yang dia tidak memadai. Dan yang terakhir, kadang-kadang siswa itu tidak teliti dalam membuat kesimpulan. Ada banyak sih tipe-tipe kesalahan. Nah, kalau pilihan ganda kita tidak akan bisa memotret itu. Tapi kalau isei, kita bisa tahu mulai dari mana sebetulnya siswa itu mengalami kendala dalam menyelesaikan permasalahan soal. Enaknya memang membuat soal bukan enaknya ya, ngoreksinya memang pilihan ganda cepet, 15 soal aja, betul salah ya kan gitu, nilainya berapa jebret, salahnya sekian, nilainya sekian. Kalau ngoreksi isei kan memang lama gitu. Tapi kalau kita ingin tahu lebih dalam, menggali sebetulnya potensi siswa itu lemahnya di mana, ya kalau saya sarankan lebih ke isei. Dan di situ juga kita bisa mengetahui kesalahan konsepnya siswa itu kenapa gitu. Jangan-jangan kesalahan konsep siswa itu mulai dari buku yang dibaca atau justru dari kita sebagai gurunya. Misalnya saya menulis di papan tulis, menulis suatu rumus, kemudian siswa satu kelas meniru semua rumus yang saya buat. Oh, berarti ada kesalahan konsep mulai dari kesalahan saya menulis di papan tulis. Kan seperti itu. Jadi evaluasi pembelajaran kalau saya pribadi lebih akan terlihat manakala kita melakukan evaluasinya dalam bentuk isei. Kalau pilihan ganda, itu memang memudahkan guru untuk mengoreksi. Begitu aja. Tapi menyusun soal pilihan ganda itu yang paling sulit di antara menyusun soal untuk yang lain. Coba aja nanti. Ini kita coba ya. Membuat soal pilihan ganda. Lebih susah buat soal pilihan ganda atau lebih susah buat soal isei. Ayo kita coba aja. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Cukup ya, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Mbak Santi. Cukup. Bisa terjawab ya? Oke. Sekarang, Mas, ada yang mau bertanya? Silahkan lagi. Izin bertanya, Bu. Iya, Mas Rajen, gimana? Itu kan untuk hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kisi-kisi tes itu kan salah satunya kan menjangkau kompetensi yang hendak dicapai. Jadi kan yang kompetensi yang dimaksud kan kompetensi dasar ya, Bu. Kompetensi apa? Kompetensi yang dimaksud itu berarti kompetensi dasar atau yang mana, Bu? Kompetensi dasar itu yang minimal. Yang minimal gitu. Kalau misalnya ini kan yang sering dihadapi kalau sama guru-guru di sekolahnya yang mohon maaf agak pelosok itu kan kadang kalau saya temui itu tanya ke teman-teman saya yang di sekolahnya agak pelosok itu soal-soal bentuk tesnya itu malah seperti lebih banyak C1-nya dibanding C4 atau C3-nya gitu, Bu. C1-nya mungkin ya 50% atau bagaimana. Nah, itu berarti
untuk menyesuaikan untuk apa? Untuk kompetensi minimal yang tidak dicapai kan berarti itu kan guru menentukan sendiri ya Bu, atau dari Permendikbud? Ada KD-nya Mas. Kan kamu kan kemarin udah baca silabus ya, ada silabus, ada dari Kemendikbud itu kan lampiran, ya ada kompetensi dasarnya apa, ya kan? Lah minimal itu gitu. Jadi kalau cuma C1 aja berarti itu kadang-kadang mungkin ada yang belum menyentuh batas minimalnya itu. Semestinya harus di atasnya dari itu. Misalnya ya, kasarannya begini aja. Kalau misalnya dalam olahraga lompat tinggi, Anda harus melompat kompetensi dasarnya harus bisa melompat 1 meter. Tapi gurunya itu ngukurnya itu pakai 0,5 meter. Berarti kan dia belum memenuhi KD, Thomas. Harusnya minimal dia itu membuat alatnya itu dipasang ke 1 meter atau 1,25 tingginya atau 1,5 itu bagus. Sekolahnya negeri bagus, anaknya tinggi-tinggi, udah kasih aja 1,5 meter, lulus. Tapi kalau misalnya buatnya 0,5 meter, anaknya pinter-pinter tinggi-tinggi, pinter-pinter ngelompat ya istilahnya, dibuatlah dia cuma setengah, ya lulus semua, nggak bisa seperti itu. Jadi kita itu membuat kurikulum itu dibuat kompetensi dasar itu adalah untuk kecukupan pemetaan kemampuan anak-anak Indonesia itu rata-rata itu minimal sekian gitu. Kalau tadi di desa-desa non sewu ya mungkin yang sepengetahuannya Mas Rozin berarti dulu kuliah bukan di UNS, nggak ketemu Bu Elvin jadi dia nggak paham. Mestinya ada variasi dari mulai C1 sampai C6. Justru sekarang ini malah guru-guru itu sudah mulai menyusun soal hot atau berpikir tingkat tinggi. Jadi dia sudah nggak membicarakan lagi C1 sampai C3, tapi dia sudah banyak membuat soal-soal C4, C5, dan C6. Begitu Mas Rozi. Jadi kalau misalnya yang sekolah di SMA 1, SMA 3 mungkin sudah terbiasa dengan soal-soal hot, jadi soal-soal yang melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau kita lihat hasil PISA atau di TIMSS survei untuk skala internasional, kita itu berada di level peringkat yang 10 besar. Jadinya kalau guru-guru masih pengennya egois, dia ya sudahlah pokoknya aku soalnya yang gampang-gampang aja biar anak-anakku pada lulus. Nah itu tidak mengikuti program pemerintah yang sebetulnya ingin mengupgrade kemampuan dasar anak-anak Indonesia agar istilahnya tidak berada di selama ini kan masih tergolong rendah gitu. Begitu Mas Rozi. Jadi harus ada tanggung jawab individu ya gurunya. Ini ada kompetensi dasar, berarti aku harus minimal membuat soal setara. Berarti harus sesuai tuntutan nasional ya Bu? Iya, nggak bisa sakarpe dewek. Iya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Tidak ada? Oh, cukup, kita next ya. Kita lanjutkan sedikit aja. Dulu di ini contoh di kurikulum 94. Jadi kalau dulu bikin kisi-kisi itu seperti ini. Ada presentasinya ya. C1 sekian persen, C2 sekian persen, C3 sekian persen, C4 sekian persen. Kalau sekarang tidak, justru yang C1, C2, C3, ini contoh yang salah ya, mohon maaf. Ini contoh dengan kurikulum 94. Jadi ada persentase tabel spesifikasi seperti ini. Kalau sekarang sih tidak ada khususan seperti ini. Justru kalau bisa soal-soal itu mulai berangkatnya itu mulai dari C3, C4, C5, dan C6. C1 sama C2. Karena apa? Kalau dia sudah sampai C4, otomatis dia bisa C1, C2, C3. Iya nggak? Iya nggak?
kalau dia suruh menganalisis, dia sudah paham apa itu, sudah tahu itu jarak, ya kan? Sudah paham perubahan waktu, ya kan? Sudah bisa bikin grafik, sudah tahu persamaannya, menerapkan rumus. Kalau sudah dia bisa menganalisis. Jadi sebetulnya tidak terlalu penting untuk menanyakan C1 sama C2 sebetulnya. Karena dengan otomatis kita mengambil soal setara C4, C5, C6, otomatis C3, C2, C1-nya dia juga mampu. Makanya saya bilang Mas Rozin, kompetensi dasarnya apa? Dasarnya itu udah C4 misalnya, menganalisis. Otomatis kan dia sudah bisa nerapin, sudah bisa paham dan sudah tahu. Begitu. Jadi kalau misalnya targetnya analisis tetapi yang ditanyakan baru sampai C2, kasihan anaknya karena dia dibekali harus sampai C4. Begitu. Nah, seperti yang tadi pertanyaannya Mbak siapa tadi, yang harus diperhitungkan itu adalah waktunya. Kemudian sifat materi yang diteskan. Kemudian apa nanti bentuk tesnya yang hendak kita pilih. Itu beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penulisan tes. Dan yang jelas nanti saya akan mengirim kepada Anda kaidah penulisan tes ya. Ini secara ringkas aja, bahasanya harus sederhana, mudah dipahami, kemudian soalnya tidak boleh mengandung pengertian ganda, kemudian penataan kata-kata perlu diperhatikan ada agar tidak bias atau multitafsir, terus ada petunjuk pengerjaannya. Ini bentuk-bentuk tes kita berangkat dari yang subjektif ya. Silahkan nanti Anda cermati di bahan. Ini ada bentuk-bentuk tes, itu soal esai, ada kelebihannya, kekurangannya di sini ada. Kemudian untuk mengatasi kelemahannya, berarti Anda harus membuat soal dengan ide-ide pokoknya itu jelas, tidak usah bertele-tele. Kalau seringkali kalau saya melihat soal di SMA itu ada soal yang di dalam, misalnya ya, kita hendak mencari gaya. Sebetulnya kalau dari rumusnya kan F sama dengan M dikali A, berarti yang ditanya di dalam soal ceritanya itu minimal ada informasi terkait dengan massa dan percepatan. Perlu enggak informasi soal percepatan? Tidak perlu. Itu akan menjadi informasi yang tidak penting. Kadang-kadang kan kita melihat ada soal yang seperti itu, katanya untuk pengecoh, nggak boleh. Dengan soal seperti itu aja, dengan informasi terkait massa dan percepatan aja, kadang-kadang siswanya bingung gitu. Sudah ada massa, sudah ada percepatan, sudah ada kecepatan. Nanti siswanya jadi bingung. Kalau misalnya ada massa sama kecepatan is okay. Jadi berilah informasi yang dibutuhkan. Kalau informasi itu tidak dibutuhkan, misalnya kadang-kadang ada konstanta yang tidak diperlukan, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam pokok soal. Dan kadang-kadang lucunya, kadang-kadang kalau soal yang berupa hafalan isei misalnya seperti itu ya, soal-soal isei di tingkat perkuliahan itu ada nggak yang menyalin langsung dari buku? Kalau menyalin masih ada yang menyalin dari buku, kreativitasnya berarti kurang itu yang membuat soal. Oke. Nah, yang jelas setiap membuat soal kita harus segera membuat kunci jawaban dan membuat bobot untuk masing-masing apa yang sudah dijawab oleh siswa. Harus ada pertimbangan tersendiri. Pertanyaannya juga bervariasi, rumus soal mudah dipahami. Nah, sebetulnya tes
objektif ini adalah tes yang bisa disusun untuk menjawab kelemahan-kelemahan dari tes subjektif. Ini yang paling sering digunakan untuk skala yang luas, misalnya tes UN, misalnya tes akhir semester. Itu biasanya di sekolah-sekolah itu menggunakan jenis tes objektif karena lebih mudah untuk mengoreksinya. Tapi dia juga punya kelemahan, nyusunnya susah, oke? Kemudian anak-anak bisa cheating, bisa nyontek, ya kan? Jadi UN itu kenapa dibuat menjadi UNBK? Salah satu faktornya itu karena masalah itu, cara nyontek itu. Jadi dibuat. Jadi di Indonesia itu generasi bentuk tes yang dilakukan itu baru masuk ke generasi kedua. Jadi kalau kalian pikir bahwa UNBK itu sudah keren, itu baru generasi kedua. Di luar sana sudah sampai generasi keempat dan kelima. Jadi bentuk soalnya itu selain komputer adaptive test atau ada juga CIM di atasnya lagi, sekarang pakai teknologi IR. Saya kurang paham kalau itu sampai ke CIM itu. Di situ teknologinya itu dengan itu bukan soal itu tidak hanya sekedar mendeteksi kamu salah di mana, benar di mana, tetapi bisa menggambarkan kemampuan siswa itu seperti pulsa listrik. Pulsanya itu bentuk dia terus berhenti di kemampuannya itu di berapa gitu. Jadi si komputer ini bisa dengan melingkan ke bank soal itu, komputer bisa melacak soal mana yang betul dipilih sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi semakin banyak soal itu bisa dijawab pada satu tataran kemampuan tertentu, oh berarti dia layak dapat nilai 8. Nah itu nanti teknologinya di luar inilah kita bisa diskusi. Tapi terus terang aja di Indonesia ini teknologinya baru sampai generasi kedua. Kalau misalnya sekarang udah ada 5 generasi, yang hard file itu menjadi dimasukkan ke dalam soft file. Jadi baru CBT, belum sampai CAT. Jadi belum sampai adaptive test. Itu aja sudah banyak yang mengeluh ya. Kemudian tes objektif yang lain banyak sekali, ada menjodohkan. Kemudian silakan bisa dibaca di sini ya. Menjodohkan, tapi ini sudah jarang sekali dipakai menjodohkan. Kalau di bahasa Inggris masih sering ya tes-tes seperti ini. Benar salah waktu SD mungkin sering ya. True or false. Lewati saja. Nanti ini bisa Anda baca sendiri. Pilihan ganda itu juga macam-macam, ada yang sebab akibat, misalnya seperti itu. Oke, selebihnya mungkin bisa Anda pelajari sendiri. Saya nanti akan berikan Anda lembar telaah kualitatif agar Anda bisa sekalian menyusun soal dengan kualifikasi yang baik. Ini ada banyak sekali jenis-jenis tes, silakan Anda pelajari di sini. Nah, kemudian dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Mau ngomongin UN atau mau ngomongin apa terkait dengan tes, bentuk-bentuk tes, silakan. Sebelum kita masuk ke kisi-kisi. Izin bertanya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mas Rosin. Ya. Untuk tadi kan dijelaskan macam-macam bentuk tes terkait pengetahuan kognitif, Bu. Kalau misalnya untuk afektif dan psikomotorik itu
contohnya bagaimana Ibu kalau bentuk tesnya Bu? Apa ada tingkatan taksonomi di afektif dan psikomotorik Bu? Ada Mas, sebetulnya ada. Tapi itu jarang disinggung. Jadi seperti disertasi saya itu terkait dengan sikap ilmiah, tetapi itu tidak bicara taksonomi ya, tetapi ada komponen-komponennya. Misalnya dari sikap ilmiah itu ada rasa ingin tahu, terus kejujurannya, open mind-nya, terus ada objektivitasnya, ada kepercayaan kepada sesuatu selain yang tahayu dan macam-macam, banyak sekali komponennya. Nah itu sudah banyak ahli-ahli psikometri seperti saya itu ranahnya sudah ke arah psikometri, jadi membuat perangkat-perangkat tes untuk mewakili sikap dan psikomotorik. Yang sudah banyak dikembangkan oleh kakak tinggal saya itu terkait dengan performance, tes kinerja, itu ada tesnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan praktikum, kemudian ada ujian praktek, itu tesnya itu berupa tes kinerja. Itu nanti Anda pelajari di asesmen sikap, itu juga ada bentuknya macam, bisa jurnal, bisa sebenarnya kalau untuk tes akhir itu biasanya cukup observasi aja. Tapi saya kalau yang sudah saya kembangkan itu untuk sikap itu saya membuat versi penilaian diri, penilaian taman sejawat sama observasi. Tapi untuk tes di akhir pembelajaran misalnya nanti mau lulus misalnya seperti itu, kalau yang kinerja itu mewakili sikap dan psikomotorik seperti itu. Tetapi mungkin kalau bagi Anda sebagai siswa mungkin nggak tahu ya kalau Anda nilai. Tetapi kalau ini nanti misalnya nanti Anda sudah semester berapa ya? Magang itu semester berapa? Magang, KKN. Itu ada lembar penilaian sendiri terkait dengan kinerja yang mewakili sikap dan kompetensi. Begitu Mas. Tetapi memang lebih dominan itu adalah pada aspek pengetahuan. Kalau pada aspek KI 1 yang spiritual itu membuat instrumennya susah banget Mas Muzin. Karena itu kan berkaitan dengan kepercayaan ya. Misalnya mau seberapa takwa orang, instrumennya seperti apa, saya nggak bisa bayangin bentuk instrumennya seperti apa, orang mau nilainya juga seperti apa. Penilaian diri juga mungkin dia akan berbohong karena akan memilih yang paling terbaik. Kalau yang mungkin KI 2, KI 3, KI 4 instrumennya bisa dibuat, bisa distandarkan juga. Tapi untuk KI 1 belum ada yang berani untuk membuat. Sudah ada sih yang mencoba membuat, tetapi sejauh ini masih dianggap kayak mungkin nggak ya betul-betul melakukan penilaian dengan instrumen itu. Jadi kalau misalnya Anda nanti dengan kurikulum 2013 ini kan sebetulnya harus ada muatan pendidikan karakternya juga. Nah, itu berarti di ranah sikap itu juga PR Anda untuk membuat laporan kepada guru BP. Oh, ini sikapnya waktu pelajaran fisika nggak bener ini. Kalau pas lagi kuliah daring Zoom itu dia nggak pernah cam, nggak pernah mic-nya dibuka. Berarti dia bolos, dia tidur misalnya seperti itu. Jadi bisa seperti itu dibuat penilaiannya. Nah, sebetulnya kita sebagai guru itu kan juga instrumen. Jadi kita paham nanti Anda harus mulai peka untuk menilai. Saya katakan kemarin waktu di PKKMB, waktu perkenalan ke mahasiswa baru, mohon maaf mungkin kalau di kelas nyata banyak mahasiswa itu agak takut ketemu saya karena saya orangnya terlalu peka. Jadi kalau kelas daring seperti ini saya nggak bisa menilai gestur, nggak bisa menilai ini anak ini gimana. Kalau di kelas nyata ada mahasiswa yang menurut saya aneh, saya langsung bilang sama cuttingnya, Mas ini mahasiswa ini kira-kira anaknya baik-baik saja atau tidak? Biasanya mereka malu gitu loh ya, mereka malu bicara, tapi setelah 1 minggu 2 minggu terus curhat ke saya,
si Anu tuh bener anaknya Anu begini aja. Jadi tolong mulai dari sekarang ini Anda mulai coba setelah mata evaluasi ini untuk ranah sikap dan psikomotorik mungkin Anda bisa melihat dari gestur, dari mimik, dari apa perilaku teman-teman Anda mungkin atau orang-orang di sekeliling Anda mencoba membuka kepekaan itu. Asik loh. Tapi ya itu tadi yang lebih baik itu adalah berangkat dari instrumen. Nanti kalau misalnya Anda tertarik bisa untuk penelitian skripsi Anda ambil mata kuliah asesmen. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Halo? Halo? Belum ada lagi, Bu. Ya, Bu. Halo? Oke, baik. Untuk agenda hari ini saya mengenalkan terkait dengan tipe-tipe tes, kemudian untuk kisi-kisi silakan mencoba Anda buat. Nanti minggu depan kita mulai presentasi. Contohnya sudah saya kirim lewat WA. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa saya jawab nanti secara asinkron. Karena saya pikir itu contoh yang saya berikan kepada Anda itu bukan satu-satunya yang paling baik. Itu saya hanya sekedar ambil dari internet. Silakan Anda cari sendiri yang versi yang lain yang lebih lengkap dari bentuk kisi-kisi. Intinya dengan kisi-kisi itu Anda punya suatu cetak biru atau draft awal sebelum Anda betul-betul menyusun instrumen. Jadi silakan Anda cari formatnya, jangan terpaku yang saya share itu. Silakan Anda cari format yang lain, yang lebih keren lagi, yang lebih lengkap lagi terkait dengan membuat kisi-kisi ulangan harian saja. Nanti soal-soalnya yang sudah Anda temukan di buku itu silakan dimasukkan. Gitu loh. Intinya adalah saya ingin mengajari Anda bagaimana menyusun indikator soal. Indikator soalnya apa, soalnya nanti bentuknya seperti apa, pembahasannya seperti apa. Saya minta nanti bentuk soalnya bisa subjektif dan objektif, jadi bisa pilihan ganda dan isi. Katakanlah misalnya pilihan gandanya 15, isinya 2 apa 3 begitu. Nanti kita coba lihat Anda sudah bisa merealisasikan bentuk kisi-kisi atau enggak. Jadi ini dalam mata kuliah saya mungkin saya sering membuat format yang mungkin tidak sama dengan yang di lapangan. Dunia kerja guru atau dunia kerja saya seperti sekarang ini namanya tugas itu tidak pernah ada yang memberikan contoh. Terus terang saja. Nanti Anda menjadi guru. Itu tidak ada format. Misalnya sekarang Anda buat RPP ya, cari sendiri gitu loh. Cari sendiri terus kemudian jangan takut salah, ya sudah buat saja gitu loh. Nanti diflorkan di forum sama teman-teman, didiskusikan. Oh, ternyata ini ada yang kurang dari format ini, ditambahkan. Nah, itu kita pinternya itu karena diskusi gitu loh. Jadi tidak pernah ada dalam pekerjaan saya, hampir dari semua pekerjaan yang saya kerjakan selama ini, segala sesuatu tugas yang diberikan oleh atasan itu tidak pernah ada contoh sama sekali. Jadi kita membuat format sendiri. Nah, itu saya ingin mengajak Anda bukannya kemudian menjadi tetapi belajarlah adaptable gitu loh. Jadi seandainya ada suatu tugas atau apa, silakan kerjakan aja menurut versi Anda sendiri. Terjemahkan dari tugas itu menjadi versi Anda sendiri dengan kreativitas Anda sendiri. Susunlah semampu Anda. Buatlah gambaran yang ada dalam pikiran Anda ke dalam bentuk tulisan atau tabel atau apapun. Silakan Anda coba. Jadi jangan khawatir untuk takut salah.
Dan kadang-kadang kalau seperti sekarang ini, mohon maaf, ini posisinya saya sebenarnya sedang dinas luar. Harusnya saya ini ke Malang ini ya ceritanya. Jadi ini saya kerjanya virtual ke Malang. Jadi posisinya saya memang ini bisa mencuri waktu untuk kuliah. Jadi sebetulnya kemarin saya bilang sama Mbak Yolanda, saya ini nggak bisa nih kegiatannya. Tapi itu tadi jadwalnya bisa terus bergeser-geser. Jadi segala sesuatu dalam dunia kerja itu jangan kompleks sekali gitu loh. Segala sesuatu kadang di luar prediksi kita, jadi di luar jangkauan kita. Jadi kita harus menjadi orang yang adaptable. Itu yang ingin saya didik kepada Anda gitu. Jadi kalau misalnya saya memberikan tugas, ini dibaca, ini ada format contoh seperti ini, silakan dibuat saja, santai aja, yang penting buat gitu, tidak perlu takut salah, begitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan kisi-kisi, silakan sebelum saya tutup. Suara saya putus-putus nggak? Halo? Lancar, Bu. Belum ada ya? Belum betul-betul mengerjakan, jadi belum ada masalah. Kalau ada masalah itu udah ngerjain, baru tahu ada masalahnya. Oh, ini kok seperti ini ya, nggak apa-apa. Jadi kalau saya santai aja. Beberapa mahasiswa malah bukan bimbingan skripsi, saya juga curhatnya sama saya nggak masalah. Yang penting siswa bisa terbantu, bagi saya sudah luar biasa. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak saya tutup untuk hari ini. Maaf, izin bertanya. Ya, gimana? Itu yang membuat kisi-kisi soalnya itu sekalian dikasih jumlah soalnya apa bagaimana, Bu? Soalnya kan ada di bawahnya, Mbak. Jadi otomatis ada jumlahnya. Oh, berarti langsung ya, Bu? Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat kisi-kisi itu ada jumlah soalnya, di bawahnya ada soalnya. Syukur-syukur kalau kisi-kisinya udah sekalian ada soalnya, pembahasannya, kunci jawabannya. Jadi format kisi-kisi itu macam-macam. Jadi agar tidak membuat soal lagi di bawahnya, masukkan ke kisi-kisi sekali. Nah, seperti itu. Ini rata-rata di Solo atau di rumah? Di rumah, Bu. Di Solo. Di rumah. Aduh, enaknya masih di rumah ya. Masakin sama mama ya. Yang di Solo nih, kasihan nih. Mas Rozin dari Solo ya? Oke, tetap semangat ya kuliahnya ya, walaupun bentuknya seperti ini. Sebenarnya saya kangen sekali ngajar di kelas. Bisa ketemu banyak teman-teman mahasiswa, kangen juga ini. Itu kampusnya itu ada penghuni lain loh ya, lama kalian tinggalkan. Wah, serem, Bu. Ini. Mantap buat konten YouTube. Sering dikunjungi Mas Rozin, kampusnya ditilii, bengkelnya ditilii ya, HMP-nya itu dibuka-buka, dibersihin. Kalau enggak dihuni yang lain loh. Oke, untuk hari ini cukup dulu ya. Menarik sekali bisa ini masih kangen-kangenan nih kayaknya. Silakan mau berkangen-kangenan, saya izin untuk meninggalkan kelas. Sudah zuhur, silakan bisa istirahat. Yang belum presensi siapa? Tadi masih ada kurang 5. Yang belum presensi sudah semua belum? Mas siapa? Ahmad itu sudah datang ya? Sudah, Bu. Mas Ahmad ya? Sudah, Bu, tadi udah dikasih pertanyaan juga, Bu. Oh iya, udah. Kok ini masih 4 orang yang belum, 3 orang? Natasha itu? Kalau Mbak Susi, Mas Yusril, Mas Sakil itu kan udah keluar ya. Mbak Natasha. Iya, Bu, bentar, Bu. Sensi ya. Yang Mas Rozin kemarin Mas nggak bisa masuk ternyata. Sudah saya buat masuk, tapi kemudian
sistemnya nggak tahu itu. Gitu. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Silakan berkangen-kangenan. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan kelas. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elvi. Berarti loh tugasnya berarti kelompok 1 kelas 10, kelompok 2 kelas 11 ngono kelompok iya. Semester nggak sih?